saya menyatakan dengan tegas bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen itu sangat Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Apakah benar Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya saudara-saudara kita orang Islam itu sama Tuhannya? Samakah yang disembah oleh orang-orang Kristen Tuhannya itu dengan Tuhannya orang-orang Islam? Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Teman-teman, pada kesempatan ini dan saya berharap bahwa kalau bisa video ini sampai kepada Rocky Gerung dan pertanyaannya, dan mari kita jawab sama-sama. Nanti saudara boleh tambahkan dari apa yang saya sampaikan, dan juga boleh saudara memberikan pertanyaan balik nanti setelah saudara tonton video ini secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya saudara-saudara kita orang Islam itu sama Tuhannya? Samakah yang disembah oleh orang-orang Kristen Tuhannya itu dengan Tuhannya orang-orang Islam? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita tahu dan perlu kita jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Rocky Gerung, di mana dia memberikan pernyataan bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama. Bagaimana dia menyatakan bahwa Abraham, di mana dia menyembah Allah dahulu di dalam perjanjian lama, dan begitu juga dengan Yesus katanya itu menyembah Allah yang sama, dan paling terakhir Muhammad katanya itu juga menyembah Allah yang disembah oleh Abraham maupun juga Yesus Kristus. Begitu pernyataan Rocky Gerung. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah benar demikian bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu benar-benar sama atau seperti apa? Nah, pertama-tama saya menyatakan dengan tegas bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen itu sangat jauh berbeda. Itu sangat jauh sekali perbedaannya. Karena apa? Yang pertama, di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam bentuk. Misalnya kita melihat teman-teman, bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam perjanjian lama itu. Allah pernah menyatakan dirinya itu dalam simbolik-simbolik. Misalnya Allah di dalam semak duri seperti nyala api. Nah, kita bisa temukan itu di dalam perjanjian lama, secara khusus di dalam kitab, yaitu yang ditulis oleh Musa. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya, misalnya kita melihat dia, dapat mengenal dia dengan suara-suara dari langit. Atau Tuhan juga sering menyatakan dirinya lewat mimpi, lewat penglihatan para nabi di dalam perjanjian lama. Dan kita juga melihat yang paling dahsyat sekali, bagaimana Allah menyatakan dirinya, yaitu melalui mukjizat, di mana dia membuktikan bahwa Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yakub, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Musa, itu Allah yang hidup. Dari mana kita lihat? 10 tulah dinyatakan waktu orang Israel ada di Mesir, dan juga ada beberapa mukjizat, misalnya membelah laut. Itu membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang hidup, yang juga disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan saudara kita orang Islam?
Mereka menyatakan bahwa Allah yang mereka kenal itu adalah Allah yang tauhid, Allah yang satu, Allah yang tidak bisa menyatakan dirinya dalam bentuk atau dalam bentuk apapun. Dia adalah Allah yang satu. Tetapi kita melihat bahwa Allah itu yang kita kenal di dalam perjanjian lama, Allah yang kita tahu itu dalam perjanjian lama, itu dia menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam pribadi yang kedua yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Di mana dalam perjanjian lama kita mengenal Allah yang begitu jauh, tetapi kita mengenal Allah yang di mana dia menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus, di mana firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Kita bisa temukan itu di dalam yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1 dan juga ayat yang ke-14. Nah, ini yang pertama yang perlu kita ketahui bersama. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Ya, yang kedua, kita sudah tahu hal ini. Yang kedua, Tuhan orang Kristen itu melarang perceraian, dan itu sangat jelas. Walaupun memang kita lihat dalam prakteknya di beberapa Alkitab, di ayat Alkitab ada banyak pelanggaran. Tetapi pada mulanya adalah Allah melarang yang namanya perceraian. Karena apa? Salah satu fondasinya bahwa Allah menciptakan Adam itu hanya satu pasangan. Hanya satu istri diberikan bagi dia, yaitu Hawa. Tidak ada tambahan yang lain seperti Butet dan siapa lagi. Tidak ada, hanya satu diberikan pasangan bagi dia. Maka ada beberapa ayat yang lain juga di mana benar-benar Allah melarang yang namanya perceraian, terkecuali yang memisahkan mereka adalah yaitu kematian. Itu Allah di dalam Kristen. Nah, bagaimana dengan saudara kita orang Islam? Apakah Allah mereka juga menyatakan atau melarang perceraian atau mengizinkan yang namanya perceraian? Nah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Nah, kita masuk di poin yang ketiga. Allah Kristen itu melarang yang namanya berbohong. Dalam bentuk apapun itu dilarang berbohong. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendak katakan ya. Jika tidak, hendak katakan tidak. Jadi segala sesuatu yang namanya kebohongan itu tetap dosa. Nah, bagaimana dengan saudara kita orang Islam? Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Oke, kita lanjut. Tuhan orang Kristen itu adalah menyuruh untuk mengasihi musuh. Firman Tuhan berkata bahwa jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yang artinya bahwa mengasihi, harus memaafkan, sekalipun dia musuh kita. Jadi harus mampu memberikan pengampunan. Bagaimana dengan saudara kita orang Islam? Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Tuhannya seperti apa? Nah, kita melihat lagi bahwa Tuhannya orang Kristen itu memberikan atau menyatakan bahwa jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Nah, hal ini jelas. Bagaimana dengan saudara kita orang Islam? Apakah hal ini terjadi atau tidak? Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Dan yang terakhir adalah keselamatan daripada orang Kristen itu yaitu hanya melalui iman. Jelas ini, bukan melalui perbuatan baik. Tetapi jelas bagi saudara kita orang Islam, dasar mereka masuk surga adalah amal baik, perbuatan baik.
Tetapi bagi iman Kristen, keselamatan itu adalah hanya iman saja. Apakah perbuatan baik? Penting. Penting. Itu hanya sebagai buah daripada iman atau sebagai rasa syukur kepada Allah. Perbuatan baik itu di hadapan Allah seperti kain kotor. Begitu pernyataan yaitu Nabi Yesaya. Kain kotor itu adalah kalau kita lihat di dalam itu adalah pembalut wanita. Dan digambarkan kesalehan itu seperti kain kotor, seperti pembalut wanita. Begitu menjijikan di hadapan Allah. Jadi, lagi-lagi kalau diandalkan untuk masuk surga perbuatan baik, itu berbeda konsepnya dengan iman Kristen. Jadi ada beberapa hal ini yang membedakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, Oleh disembah Muhammad. oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Sekarang bagaimana? Apa pendapat Anda dalam hal ini? Silakan berikan. Dan terima kasih. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.